sebuah pertarungan yang tidak sederhana, Mas Yuyun ya. Jadi tadi Mas Yuyun bilang di tempat lain sudah berubah, tapi kita dan tanda kutip sebaliknya ya. Ada kebijakan tapi mungkin belum cukup kuat untuk utuh. Jadi sebenarnya peran daerah ini sebenarnya harus lebih banyak didorong lagi ya Pak? Harusnya iya, tapi kan sekali lagi biasanya kita kan sangat suka sentralisasi. Transisi energi ini kan tidak sekedar bicara soal teknologi ya, tetapi bagaimana kesadaran masyarakat, kesadaran komunitas, dan tidak hanya juga bicara soal konsumsi energi gitu loh. Selamat datang kembali di podcast Bincang Hijau, sebuah siniar persembahan dari Center for Environmental Law and Climate Justice Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Perkenalkan, saya Julia Jasmine, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang akan memandu jalannya pembicaraan kita pada hari ini. Pada episode kali ini kita akan membahas dengan topik Momentum Hijau Reformasi Regulasi Menuju Energi Baru dan Terbarukan. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pengelolaan energi baru dan terbarukan. Untuk membahas topik ini kita telah kedatangan dua pembicara yang ahli dalam bidangnya. Pembicara pertama adalah Bapak Dr. Darsanto Nursadi selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia di bidang Hukum Administrasi Negara. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat. Sehat. Baik ya Pak? Ya. Baik. Oke, untuk pembicara kedua kita telah kedatangan Mas Yuyun Harmono selaku juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia. Selamat sore Mas. Selamat Bagaimana sore. kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya Mas. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai dengan pertanyaan pertama yang akan saya tujukan ke Mas Yuyun terlebih dahulu. Terkait transisi energi ini, sebenarnya kenapa sih transisi energi ini perlu menjadi perhatian dan memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan, Mas? Ketergantungan kita terhadap energi fosil, terutama batu bara dan gas, itu kan berkontribusi besar terhadap krisis iklim ya. Dan sekarang kita bisa saksikan bencana terkait iklim, hidrometeorologi, itu sering kali kita rasakan gitu. Dan bahkan misalnya yang terbaru yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan juga daerah-daerah lain, misalnya di pesisir Jawa dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa urgensi kita untuk segera mungkin beralih dari ketergantungan terhadap energi fosil, terutama batu bara dan gas, ke energi yang lebih bersih. Gitu. Di sisi lain juga, tren investasi di level global sekarang juga sudah beralih. Banyak sekali proyek-proyek energi fosil yang justru tidak mendapatkan pendanaan gitu. Di sisi lain energi terbarukan misalnya surya ataupun yang angin dan air misalnya itu semakin diminati oleh para investor. Nah yang terakhir tentu saja bagi kita di Indonesia gitu ya sebagai produsen energi fosil seperti batu bara gitu ya itu juga harusnya menjadi perhatian penting karena beberapa tahun terakhir juga kita melihat bagaimana mitra dagang kita gitu ya juga sudah mengurangi banyak sekali permintaan karena di internal mereka sendiri juga melakukan transisi menuju energi terbarukan. Berarti Mas secara global pun juga dunia udah mulai shifting ya Bang ke transisi energi yang ke energi terbarukan maupun energi baru ini ya Bang? Ya, salah satunya dipengaruhi juga karena memang secara global harga energi terbarukan selama 10 tahun terakhir gitu ya itu sudah sangat turun drastis dan dia bisa kompatibel dan bahkan lebih murah di negara-negara tertentu dibandingkan dengan energi fosil. Tentu anomali terjadi di Indonesia karena kebijakan di dalam negeri kita tentu memprioritaskan untuk penggunaan batu bara di dalam negeri ya lewat DMO dan juga harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Plus juga subsidi yang begitu besar terhadap energi fosil ini gitu. Dan itu yang kemudian mengganggu berkembangnya energi terbarukan, mengapa kemudian di Indonesia energi terbarukan tidak bisa kompatibel dengan energi fosil. Jadi Indonesia jadi kayak anomali ya Mas, di saat semua udah mulai shifting, lalu insentifnya udah mulai diberikan ke energi baru, kita masih dengan energi fosil kita ini ya Mas? Betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan saya tujukan ke Pak Harsanto, Pak. Secara status quo, kira-kira bagaimana instrumen hukum ini mengatur mengenai energi terbarukan dan boleh dijelaskan mungkin Pak bagaimana karakteristiknya? Baik, makasih Mbak Julia. Ya, jadi ya mungkin saya nggak pasti ya tahunnya, tapi mungkin 3-4 tahun terakhir kan RUU
energi baru dan energi terbarukan itu dibahas. Ya, saya tidak terlibat secara langsung, tapi beberapa teman-teman bercerita gitu. Ini yang sedang dibahas dan segala macam. Dan di 1 tahun terakhir saya tidak dengar lagi. Mungkin saya aja yang nggak punya informasi tentang itu. Nah, tetapi sebenarnya kita kan punya undang-undang energi ya, walaupun sudah cukup lama. Emang pertanyaan pertama saya ketika muncul RUU energi baru dan energi terbarukan, kenapa nggak undang-undang energinya yang dirubah gitu ya? Itu cara mungkin orang hukum akan berpikir seperti itu. Kenapa? Karena energi baru dan energi terbarukan itu kan sebenarnya part of saja dari kebijakan energi yang lebih luas. Nah, tetapi kan rancangan undang-undang itu kan dan tanda kutip pasti untuk kepentingan-kepentingan ya, kita lihat dalam positifnya dengan ini berarti kita mau fokus di energi baru dan terbarukan gitu ya. Jadi ya undang-undang energi biarlah misalnya seperti itu yang saya bayangkan. Nah, jadi belum lebih jauh lah ya, artinya perkembangan saya tidak tahu. Walaupun saya pernah dengar ada beberapa filosofi energi yang masuk ke rencana ini, ke RUU ini gitu ya. Bahkan ketika saya pernah ada FGD membahas ketenaga nukliran, itu mereka bilang, oh itu sudah masuk ke RUU EBET gitu ya. Oke gitu ya. Balik lagi tadi, karena menurut saya EBET ini dalam tanda kutip derajatnya kan di bawah energi sebenarnya, energi dalam arti luas gitu. Jadi, masuk ke situ. Ya sudah ya, kalau itu masuk kan paling tidak ada filosofi penggunaan energi sudah masuk ke dalam konteks itu. Nah, di luar itu ya kita tentunya ada pasal 33 yang penggunaan sumber daya alam untuk masuk situ ya. Kemudian ada iya tadi saya bilang Undang-Undang 30 2007 ketika FDP di tahun 2006 saya pernah hadir gitu ya. Jadi saya juga mempertanyakan Undang-Undang energi ini sebenarnya posisinya di mana sih gitu ya. Apakah dia hanya pemanfaat, apa dia sebenarnya sebagai panglima gitu ya. Nah, tapi memang tergantung kita melihatnya. Kalau kita melihat sumber daya alam ya dia hanya pemanfaat. Tapi kalau kita melihatnya energi, ya mungkin dia bisa menjadi panglima. Artinya kalau kita melihat konsep Umbrella Act ya, tapi kan Umbrella Act itu secara teknis atau secara definitif tidak kita kenal. Kemudian tentunya ada ada peraturan pemerintah tentang KEN ya. Kemudian Perpres 112 yang kemudian 2022 yang terkait dengan investasi ET ya, energi terbarukan ya, termasuk bagaimana menyetop PLTU ya, sebuah pertarungan yang tidak sederhana Mas Yun ya. Jadi tadi Mas Yun bilang di tempat lain sudah berubah, tapi kita justru sebalik dan tanda kutip sebaliknya ya. Ada kebijakan tapi mungkin belum cukup kuat untuk utuh. Terus ada Permen SDM-nya yang baru tuh 2026 juga terkait dengan jasa konservasi. Nah, karakteristiknya seperti apa? Sebenarnya karakteristiknya pertama harusnya itu bersifat akseleratif dan insentif. Jadi pengaturan tentang energi baru dan energi terbarukan seharusnya memang mendorong, mengakselerasi gitu ya. Jangan menghambat justru. Nah, kemudian kalau kita mau mengatur tentang itu, ya harus ada insentif, suka atau tidak suka ya. Kalau nggak orang akan bicara lah energi fosil aja aman-aman aja kok gitu ya. Aman-aman ini dalam arti berjalan ya, bukan dampaknya tadi ya Mas ya, bukan dampak iklimnya, tapi kita tinggal bayar Pertamax selesai kok gitu ya. Daripada ngisi cas mobil setengah jam. Bayangkan kalau 10 mobil ya. Misalnya ya. Artinya itu kan yang praktis, pandangan praktis. Tapi kan kita tidak hanya melihat itu, kita melihat lingkungan, sumber energinya dan segala macamnya. Jadi tadi aturannya kalaupun ya harus akseleratif dan insentif. Nah, ini yang jadi perdebatan saya karena saya juga mengajar tentang Pemda, depan daerah masih sangat terpusat ya, peran daerah masih sangat minim yang dari beberapa kebijakan ya. Jadi mungkin ini juga harus diperhatikan karena energi itu ada di daerah gitu ya. Jadi berilah daerah juga kewenangan untuk ya bukan hanya menikmati tapi juga ikut mengatur ya. Kemudian kompromis dalam arti hybrid ya. Jadi ya tadi energi baru, energi terbarukan, kemudian fosil mungkin masih digunakan tapi mungkin pengaturannya persentasenya sudah lebih jelas gitu. Dan tadi dinamis dan adaptif. Artinya karena kita begitu luas, jenis energi baru terbarukannya juga cukup banyak, harusnya lebih kompromis ya, lebih adaptif. Jadi kalau
di suatu daerah yang memang cocoknya angin, jangan dipaksa apa gitu ya. Nah, jangan dipaksa hidro misalnya. Kalau yang banyaknya hidro ya hidro lah dan segalanya. Jadi jangan satu kebijakan ya untuk semua. Nah, ini juga tidak akan efektif, sangat ya pasti tidak akan efektif. Termasuk pemanfaatan energi yang di remote area ya. Jangan nanti sebuah desa yang sudah mandiri energinya tiba-tiba diambil PLN. Ya, nah ini juga menurut saya harus jadi pertimbangan ya. Ya kalau dia masuk ke jaringan PLN ya mungkin ada imbalannya, ada apa insentifnya sehingga mereka yang sudah bekerja keras untuk energi lokalnya tidak merasa habis manis sepah dibuang gitu ya. Pokoknya ntar jadi punya gue gak. Memang ada pasalnya yang itu dikelola oleh PLN gitu ya. Tapi kan yang berjuang itu mereka gitu ya di remote area. Nah, mungkin ini yang mungkin perlu juga jadi perhatian ketika kita mengatur lebih jauh gitu ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin saya izin follow up dikit, Pak. Ya. Tadi kan membahas mengenai RUU EBT ini disahkan, kenapa nggak dari yang hukum Undang-Undang Energi tadi? Ya. Sudah ada nggak sih, Pak, implikasinya apabila RUU EBT ini disahkan tapi Undang-Undang Energi juga masih belum dicabut? Ya tadi ya, kalau kita memposisikan Undang-Undang Energi itu sebagai payung ya, sebagai umbrella act-nya, sebenarnya tidak akan berbenturan ya. Nah, saya sekali lagi belum pernah lihat secara jelas EBT ini mengatur apa saja gitu ya. Nah, jadi kalau dugaan logika hukumnya pasti dia hanya mengatur tentang energi baru dan energi terbarukan saja. Jadi dia tidak akan berbenturan dengan induknya ya atau payungnya. Ini apa ya, bayangan saya secara logika saya dalam konteks hukum ya. Jadi harusnya tidak ke sana. Nah, tapi ketika tadi saya mendengar ada info bahwa di RUU EBT ini juga mengatur beberapa filosofinya, saya mulai berpikir ini jangan-jangan harusnya undang-undang energinya yang dirubah, bukan dibuat undang-undang sektor ya, sektor yang lebih kecil. Nah, itu yang saya bayangkan. Tapi harusnya tidak lah ya. Artinya menurut saya dia tidak menabrak atau merusak undang-undang energinya yang selama ini ya. Itu yang saya bayangkan dan itu yang saya harapkan. Kira-kira seperti itu. Terkait dengan instrumen-instrumen hukum yang sudah ada ini, Pak, sebenarnya ada nggak sih, Pak, pengelompokannya? Jadi misalkan dari pemanfaatan dari hulu sampai dia bisa dimanfaatkannya itu, ada nggak sih yang misalkan dari awalnya terkait perizinan, perencanaan penggunaan, dan sebagainya gitu, Pak? Ya, pertama tentunya tadi ya, kaitannya dengan rencana energi nasionalnya seperti apa ya. Kemudian nanti daerah tuh boleh apa dan segala macam. Jadi bisa saja ya. Jadi pernah ada mahasiswa yang mau debat gitu ya. Mereka bukan debat saya, pertandingan debat ya, pelomba debat. Itu datang ke saya, bagaimana kita mendorong daerah misalnya. Ya, mereka pakai apa gitu ya, yang jauh-jauh. Saya bilang gak usah jauh-jauh ya, bagaimana misalnya pemerintah daerah dapat mendorong penggunaan solar energi ya, nggak usah on grid ya, dorong saja. Jadi bukan sebuah pabrik gitu ya, katakanlah gitu ya, tapi didorong dia menjadi perannya daerah misalnya. Nah, kalau itu dilaksanakan ya, didukung oleh Pemda, misalnya ada swasta yang mendukung di situ ya, jadi perumahan ya di komplek misalnya, tentunya itu malah lebih efektif daripada kita ngeributin perubahan yang nasional yang mungkin entah kapan baru running gitu. Nah, itu misalnya salah satu yang saya usulkan, dan ya kebetulan mereka dapat nomor 2 ya di lomba itu. Jadi ya jurinya katanya lebih khawatir saja apa daerah bisa menjalankan ya, karena saya sekali lagi tadi saya orang pengajar Pemda, maka menurut saya itu malah lebih mungkin untuk di drive ya, misalnya seperti itu. Jadi itu yang ke daerah. Nah, untuk teknis ya tentunya ini SDM yang punya kewenangan ya. Nah, sekali lagi ini kan juga harus imbang. Jadi kayak kasus energi solar ya, Mas Ciyunnya kan udah berubah itu aturannya. Hari ini boleh dijual, besok ditutup, keluar sekarang menjadi kuota. Nah, itu kan menunjukkan pemerintah sendiri atau PLN tidak siap terhadap pemanfaatan energi solar itu kan. Nah, padahal kan tadi Mas Yuyun bilang harga solar cell itu kan sekarang sepertiga dari zaman sebelumnya gitu ya. Mungkin 1/10 gitu ya. Nah, Ya, jadi betul. artinya harusnya itu bisa didorong gitu, bukan dihambat gitu ya. Nah, itu juga menurut saya termasuk hal yang mungkin kita bisa dorong ya terkait dengan energi baru dan energi terbarukan ini ya.
gitu. Jadi sebenarnya peran daerah ini sebenarnya harus lebih banyak didorong lagi ya Pak? Harusnya iya, tapi kan sekali lagi biasanya kita kan sangat suka sentralisasi. Jadi memang tidak sesederhana itu mendorongnya gitu ya. Tapi peluang itu ada ya, dan mungkin kan ya, menurut saya sangat mungkin. Nah, mungkin karena kita udah membahas secara teori, mungkin saya naik ke Mas Yun terkait praktisnya nih Mas. Apakah sebenarnya instrumen yang udah berlangsung sekarang ini udah mendorong untuk dilakukan transisi energi atau malah justru agak menghambat, misalkan dari proses perizinannya, apakah sudah mempermudah masyarakat atau masih agak berbelit nih Mas? Ya, baik. Saya mau masuk ke dua hal ya. Yang pertama adalah peran pemerintah daerah dalam konteks transisi energi ini. Sebenarnya saya setuju tadi dengan yang disampaikan sama Pak Harsanto gitu. Kita terlalu berbicara secara makro di level nasional gitu, padahal sebenarnya ada celah-celah yang bisa digunakan untuk mendeliver transisi energi ini. Justru peran pentingnya adalah pemerintah daerah. Begitupun juga dengan masyarakat gitu sebagai prosumers ya, produsen sekaligus konsumen dari energi itu. Supaya apa? Supaya penghasilan yang didapatkan dari produksi dan konsumsi energi itu tidak kemudian ke nasional gitu ya, tapi justru berputar di daerah atau di komunitas itu sendiri. Nah, saya mau melihat dua hal ya. Yang pertama adalah ada kebijakan terkait peraturan presiden di tahun 2023 nomor 11 gitu ya, yang ini memberi tambahan konkuren ya. Jadi tambahan konkuren terkait dengan bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengembangan energi terbarukan. Nah, saya kira ini satu hal yang cukup bagus ketika kemudian daerah juga menangkap peluang ini gitu. Nah, secara faktual misalnya apa yang terjadi, contoh kasus misalnya di Bali ya, di pemerintah daerah Bangli gitu. Mereka punya PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 1 megawatt ya. Ini adalah hibah dari SDM dulu di tahun 2012 kalau nggak salah gitu ya. Jadi pada saat zamannya Pak Jero Wacip waktu itu menjadi Menteri SDM, dibikinlah piloting di beberapa daerah di Bali gitu. Salah satunya di Bangli ini. Nah, pada tahun 2018 dia bisa menjual produksi dari PLTS-nya ini ke PLN. Karena apa? Karena pemerintah daerah Bangli mampu membuat kelembagaannya gitu melalui Perusda. Jadi ada BUMN daerah. Kan PLN ini tidak bisa kemudian dia membeli listrik dari pemerintah daerah gitu. Yang bisa dimungkinkan adalah dia membeli dari IDP, baik itu swasta maupun misalnya BUMD gitu. Nah, celah ini yang sebenarnya bisa digunakan untuk menumbuh kembangkan peran pemerintah daerah dalam konteks transisi energi ini. Nah, tentu harus didukung juga dengan misalnya satu, apakah harga ya pembelian listrik itu menguntungkan atau tidak gitu. Nah, dalam konteks Bangli ini kan memang kos awal dia adalah bentuknya hibah gitu. Tapi bagaimana jika kemudian pemerintah daerah di awal harus menyediakan modal tertentu atau dia bekerja sama dengan investor dan seterusnya gitu ya. Bagaimana mekanisme misalnya public to public partnership atau public to private partnership-nya atau bahkan justru community gitu ya yang dilibatkan di dalam proses kelembagaan untuk pengelolaan energi terbarukan ini gitu. Jadi itu yang harus kemudian dipecahkan gitu. Karena tentu bicara soal energi terbarukan ini yang paling besar sebenarnya cost-nya adalah pada saat di awalnya itu gitu. Ketika dia sudah running misalnya 20 sampai 30 tahun gitu ya, cost-nya akan semakin berkurang gitu. Karena apa? Dia hanya butuh perawatan, butuh penggantian part dari si energi terbarukannya ini, apakah inverternya, apakah solar panelnya dan seterusnya gitu ya. Yang itu butuh diremajakan. Nah, yang kedua tentu tadi misalnya kondisi ketenagalistrikan kita ini kan sebenarnya sangat terpusat di Jawa, Madura, dan Bali. Itu grid yang paling besar. Nah, kalau dihitung sebenarnya 92% lebih ya grid di Jawa dan Madura Bali ini masih tergantung dari energi fosil gitu. Di sisi lain kebutuhan permintaan listrik itu ya terkonsentrasi di sana. 72% kalau tidak salah dalam RUPTL terbaru itu. Jadi 72% permintaan listrik di Jawa dan Madura dan Bali gitu ya.
Di sisi lain ketergantungan terhadap energi fosilnya lebih dari 90% gitu. Nah, kalau kita bicara transisi energi tanpa kemudian kita bicara elephant in the room gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya gajahnya yang harus dipecahkan gitu. Jadi bukan hanya bicara, mohon maaf, saya bukan bermaksud untuk kemudian tidak atau menganggap remeh persoalan kelistrikan di luar Jawa dan Bali gitu. Penting untuk diselesaikan, terutama untuk menjawab tentang pemenuhan hak dasar terhadap listrik ya, terhadap energi gitu. Tetapi kita harus mentransformasi apa yang terjadi di Jawa dan Madura dan Bali ini gitu. Karena di sana sebenarnya problem utamanya gitu. Kalau dia masih tergantung terhadap energi fosil, maka sebenarnya kita nggak benar-benar bergerak menuju transisi energi ke bersih itu. Dengan cara apa? Salah satunya adalah selain tadi kemudian pelibatan peran pemerintah daerah, yang kedua adalah pelibatan masyarakat gitu. Tadi disampaikan misalnya oleh Pak Harsanto, SDM justru kemudian seringkali mengubah aturan gitu ya. Di awal dia mendorong masyarakat untuk kemudian mengembangkan energi terbarukan, terutama yang surya atap gitu ya, di rumah masing-masing. Dan itu bisa on grid, artinya nyambung dengan jaringan PLN gitu ya. Dan ketika ada kelebihan bisa dijual juga ke PLN meskipun tidak 100% gitu ya. Dihargainya oleh PLN gitu. Tapi setidaknya itu mengurangi cost dari pembayaran listrik setiap bulan gitu loh. Meskipun dia nggak dapat untung gitu ya. Setidaknya itu mengurangi cost dan bahkan justru mendapatkan gratis, artinya tidak bayar apapun ke PLN jadinya. Nah, karena kita masih tergantung grid yang cukup besar di Jawa dan Madura dan Bali ini ya, dan itu berbasis dari energi fosil, overcapacity menjadi alasan gitu loh. Bahwa sistem yang kecil-kecil ini mengganggu sistem yang besar loh. Ini kan persoalan yang sudah dari dulu diidentifikasi bahwa grid Jawa dan Madura Bali ini sangat tua sekali, butuh permajaan gitu ya. Memang butuh cost yang sangat besar, tetapi itu harus jadi langkah yang pertama sehingga dia mampu mengontrol atau menerima supply dari yang kecil-kecil ini gitu. Kalau enggak ya nanti alasannya adalah overcapacity terus. Yang kedua sebenarnya peluang yang paling penting adalah memensiunkan dini PLTU ya, pembangkit listrik energi kotor di Jawa, Madura dan Bali ini gitu. Sehingga ruang untuk masuknya energi terbarukan dari skala-skala kecil ini bisa mendapatkan ruang gitu. Kalau tidak maka alasan overcapacity itu akan terus terjadi gitu. Nah, konsistensi terhadap peraturan itu menurut saya penting karena sekarang misalnya dengan sistem kuota gitu ya. Itu yang diuntungkan justru mereka yang mau instalasi solar panel untuk skala gede, skala industri gitu. Karena kuotanya direbutin oleh mereka. Di sisi lain, misalnya skala rumah tangga dia akan susah sekali untuk dapat kuota itu gitu. Apalagi misalnya pembagian kuotanya di awal tahun dan di pertengahan tahun gitu. Dan yang nggak dapat di awal tahun dia akan disalurkan lagi atau dimasukkan listnya ke nanti ketika dibuka di pertengahan tahun. Jadi kita harus menunggu lama untuk kemudian bisa membangun panel surya atap skala rumah tangga jika kita mau on grid ya. Nah, peraturan ini tentu tidak berlaku bagi mereka yang membangun sistem yang off grid, artinya tidak terhubung dengan jaringan PLN gitu. Nah, yang terakhir saya kira dalam konteks ekonomi kan juga kita melihat bahwa kalau kita tunjukkan insentif, maka kita akan bisa tunjukkan outcome-nya kan gitu. Jadi selama insentif itu tidak diberikan kepada pengguna solar panel skala rumah tangga, maka ya kita nggak akan melihat bertumbuh kembangnya penggunaan energi terbarukan terutama bagi komunitas dan skala rumah tangga ini gitu. Oke, makasih banyak Mas. Mungkin aku ada izin pertanyaan follow up ya. Tadi kan salah satu yang di-mention itu yang berhasil tuh yang ada penggunaan PLTS yang di Bali, Mas. Di Bangli. Bangli. Nah, kemarin tuh aku juga sempat nonton kayak filmnya dari NGO gitu, dia ngebuat adventure namanya. Dia tuh ngekompilasi perjalanan dia ngelihat penggunaan sumber energi terbarukan di daerah-daerah. Cuman dari video itu tuh salah satu yang aku lihat adalah bahwa dengan datangnya waktu itu PLN ke tempat mereka, malah jadinya penggunaan energi terbarukan ini malah terputus, ataupun salah satu yang menyebabkan tidak berhasilannya adalah karena masyarakatnya sendiri tidak bisa menjaga ataupun mengupayakan dari energi terbarukan ini. Nah, untuk
mengupayakan keberhasilan dan menjaga konsistensi dari penggunaannya, kira-kira apa yang bisa dilakukan sih Mas oleh pemerintah daerah sendiri ataupun dari masyarakat untuk akhirnya memberdayakan masyarakatnya untuk juga mulai shifting ke transisi energi terbarukan ini? Yang pertama, transisi energi ini kan tidak sekedar bicara soal teknologi ya, tetapi bagaimana kesadaran masyarakat, kesadaran komunitas gitu loh. Dan tidak hanya juga bicara soal konsumsi energi gitu loh. Karena apa? Ketika kita beralih ke energi terbarukan, kita akan mengukur seberapa besar sih kebutuhan kita gitu. Jadi secara tidak langsung juga kita bicara soal penghematan gitu, penghematan energi. Bagaimana kita bisa merasa cukup dalam kondisi yang sudah ada gitu. Karena kalau enggak ya kita akan mereplikasi hal yang sama kan gitu. Kita akan terus-menerus dalam kondisi yang over capacity, kira-kira begitu. Nah, di titik itu sebenarnya penting untuk kemudian melibatkan peran masyarakat ya. Lewat apa? Lewat pelatihan, lewat co-creation pada saat memutuskan sumber energi apa yang kita butuhkan gitu. Kemudian pelatihan teknisnya, siapa yang kemudian menjadi bertugas untuk merawat misalnya solar panelnya, teknisi dan sebagainya. Dihitung juga misalnya masa pakai dia seberapa lama. Kalau panel surya kan dia bisa bertahan 25 bahkan sampai 30 tahun gitu. Tapi bagaimana dengan komponen lain misalnya inverter yang misalnya dalam waktu 5 tahun harus diganti gitu. Baterai misalnya gitu. Jadi kalau dia sistemnya off grid ya, dia harus pakai baterai, atau yang hybrid misalnya dia juga harus pakai baterai gitu. Nah, komponen-komponen itu harus dihitung masa pakainya dan disiapkan berapa kebutuhan uang untuk kemudian mengganti itu kan gitu. Nah, dari mana ya? Dari iuran community itu kan, dari iuran komunitas itu. Nah, di sisi itu sebenarnya kita mempraktekkan model kelembagaan yang sesuai dengan konstitusi gitu. Yang muncul dari bawah, koperasi yang muncul dari bawah gitu. Bukan kemudian dicangkokkan dari atas gitu ya. Dengan apa? Dengan hanya kemudian kita mencoba menginisiasi transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan, kita akan menerapkan beberapa hal yang itu justru mandat konstitusi gitu. Jadi perputaran uang akan berputar di komunitas itu sendiri gitu ya. Ada peningkatan kapasitas anggota komunitas, dia bisa menjadi teknisi, menciptakan pekerjaan-pekerjaan hijau baru gitu. Sekaligus juga kita mampu untuk kemudian menerapkan apa sih konservasi energi itu gitu, penghematan energi itu di dalam konteks sistem yang komunal itu gitu. Sekaligus juga tentu berkontribusi di dalam konteks mengurangi emisi kan gitu. Nah, saya pikir kita enggak gini. Justru ketika kita atau pemerintah pusat mampu mengalokasikan 300 sekian triliun untuk MBG gitu ya, sebagai program prioritas, artinya duitnya ada ya. Yang mungkin pemerintah bilang bahwa itu didapatkan dari penghematan dari APBN sebelum-sebelumnya gitu. Nah, kalau kemudian itu diorientasikan juga untuk pengembangan model energi yang seperti ini, skala kecil, terdesentralisasi, dibagi antara peran Pemda dan peran komunitas, didukung dengan dana yang luar biasa besar, artinya komitmen pendanaan yang besar seperti halnya MBG, tentu pengembangan energi terbarukan juga akan semakin cepat gitu. Nah, karena di negara-negara lain juga begitu kok gitu. Misalnya di Inggris sekarang gitu ya, ada program untuk menyediakan 1 billion pound sterling yang itu digunakan untuk mengembangkan energi terbarukan skala komunitas. Tujuannya apa? Supaya uang itu berputar di komunitas kalian masing-masing gitu loh. Tapi tentu sekali lagi butuh insentif dan dukungan fiskal dari pemerintah gitu loh. Baik, berarti secara komunal kelembagaan mereka juga harus bisa mandiri sendiri, tapi juga perlu dukung pendanaan ya Bang dari pemerintah daerah atau pemerintah pusatnya sendiri. Baik, mungkin ke Pak Harsanto, saya mau nanya Pak, dalam instrumen hukum yang saat ini sekiranya bagaimana sih Pak keterlibatan pemerintah daerah, kayak seberapa jauh peran pemerintah daerah dalam mendorong transisi energi? Iya, jadi tadi yang Mas Yuyun sangat apa yang ditanyakan ke Mas Yuyun sangat relevan. Jadi sebenarnya kan yang harus ditanya ke pemerintah pusat itu, pemerintah pusat mau ngatur energi ini seperti apa sih ya? Harusnya kan itu terjadi di RUEN ya, Mas ya, Rencana Umum Energi Nasional. Nah, kemarin DEN-nya baru dilantik tuh. Ya mudah-mudahan ya efektif lah untuk menjaga sampai lebih jauh. Nah,
satu hal yang sebenarnya perlu saya garis bawahi adalah pemerintah harus bukan hanya memfasilitasi, tapi kebijakannya juga harus continue, ya. Jadi nggak hari ini dia A, kemudian besok dia B, kemudian dengan alasan ekonomi, dia dengan alasan bisnis segala macam gitu ya. Kalau itu tidak dihentikan, maka nggak akan maju-maju. Ini selalu berputar di titik ini saja. Tadi ya misalnya, apakah kemudian pemerintah pusat rela dalam tanda kutip menyerahkan ke daerah? Ya, daerah punya ruwet ya, tanda energi daerah. Tapi apa sih yang bisa dilakukan gitu ya? Tidak banyak ya, sangat-sangat tidak banyak. Ya dia bisa mendanai kelompok-kelompok tertentu, tapi APBD sebesar apa sih gitu ya? Kalau konteks DKI ini saat itu juga tidak terlalu bisa untuk mendorong. Kemudian tadi misalnya mendorong komunitas ya, kebutuhan. Saya punya cerita lama, Mas Iin. Jadi di Lampung itu dulu pernah ada koperasi listrik ya. Dan itu menerangi 11 kecamatan, nggak kecil loh ya. Walaupun energinya masih solar ya. Tapi poin saya sebenarnya itu bisa dibangun dari komunitas, dari kebutuhan ya, dari koperasi gitu ya. Jadi itu bukan hal yang mustahil. Nah, harusnya pemerintah dan juga PLN sebagai operator mendukung gitu ya. Jangan nanti jadi pesaing yang nggak akan menang sama pemerintah kalau itu tujuan utamanya. Nah, jadi mendukung ya, bagaimana mungkin memberi dana dan segala macam ya, karena PLN kan sebenarnya perusahaan BUMN ya, artinya kan dia perusahaan yang harusnya dia mensupport. Bukan kalau ini merugikan saya stop gitu. Nah, itu yang menurut saya paradigmanya juga harus dirubah ya. Jadi betul dia bisnis, tapi konteks publiknya kan juga harus besar. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi. Jadi pemerintah menurut saya harus konsisten ya. Harusnya si Dirwen itu harusnya ada gitu ya. Jadi bukan sekedar nanti 2030 turun sekian persen. Terus ngukurnya masih panjang lebar lagi. Nanti belum ada bisnis gitu ya. Jadi ya sekali lagi Ruen bukan kitab suci, tapi bukan berarti juga tidak ditaati. Nah, itu yang harusnya. Nah, kemudian tingkat daerah tadi tidak terlalu banyak kewenangannya. Tapi sebenarnya mereka lebih efektif harusnya karena dia tahu kondisi ya, dia tahu benar daerahnya kuat banyak angin atau terpapar energi sinar mataharinya lebih besar, itu tahu betul ya. Nah, dan kondisi masyarakatnya ya itu juga penting. Jadi harusnya memang daerah diberi kewenangan lebih lah ya merencanakan. Balik lagi, untuk apa ada ruwet? Kalau ujungnya semuanya ruen gitu ya. Ya udah kita ikut ruen misalnya ya. Bukan dalam arti jelek, tapi itu harus nyambung. Komunitasnya tadi juga harus didukung ya. Bagaimana kemudian komunitas yang kecil-kecil itu dibantu ya, didorong gitu ya. Dan jangan kemudian diambil alih karena kewenangan kami loh listrik PLN gitu. Akhirnya kan diambil alih. Nah, jadi ada beberapa skripsi di sini juga yang melihat itu. Suatu titik nanti diambil alih. Waduh, gitu ya, misalnya ya, konteks seperti itu. Nah, akhirnya kan jadi masyarakat juga akan, "Lah ngapain sih capek-capek," gitu ya. Nanti pada akhirnya diambil alih misalnya, ya walaupun tentunya tidak seketika dan ada proses. Nah, jadi balik lagi ya, pusat harusnya membuat sebuah kebijakan ya yang harus bisa dikontrol ya, bukan dikontrol, diimplementasikan secara konsisten gitu ya. Kemudian juga, instrumen hukum yang lain ya harus mengikuti itu. Jadi saya punya contoh, Mas. Di suatu kota, saya nggak sebut kotanya, di Indonesia itu akan dibuat, pembangkit listrik tenaga sampah, ya, PLTSA, ya. Ada perpresnya, PSN, ya. Ada investornya, ya, 5 triliun loh, jadi nggak main-main. Ada investornya. Sudah dijamin oleh PT PII, ya, nasional, sudah dijamin oleh PT PII. Kemudian yang terjadi apa? Pada saat itu AMDAL memang sedikit belum selesai. Nah, salah satu yang jadi hambatan harga jualnya. Padahal di Perpres itu sudah disebut 50% ditanggung pusat. Ya, jadi kalau harga listrik 14, 7%-nya, 50%-nya itu 7 sennya itu sudah ditanggung oleh pusat. Kurang apa lagi? Tapi karena PLN belum clear, ini jaringan yang tinggi, ini yang menengah, hal-hal itu akhirnya apa? Tidak jadi, ya, tidak selesai dan muncul Perpres baru direlokasi. Ya, udah 5 tahun loh. Uang sudah ada gitu ya.
Nah, saya melihatnya itu kan kebijakan nasional yang PSN ya, memang PSN-nya zaman Jokowi sih ya, tapi poinnya kan bukan Jokowi atau Prabowo kan, itu kan kebijakan nasional. Ya itu kan kita harus lihatnya seperti itu. Jadi kalau itu memang mesti didorong, sumbernya ada, ya harusnya dia running, ya PLN harusnya ikut gitu ya, menyesuaikan ya harganya. Sudah disubsidi belum ya, tapi ada perpres tentang subsidi harga di di titik itu ya, PLN cuma beli separuh lah gampangnya, separuh harga, tidak jalan. Nah, itu kan saya sedih ya, aduh gitu ya, kok begitu ya? Karena saya kebetulan diminta Pemda itu untuk membantu mereka mensupervisi lah ya dari sisi hukum. Jadi saya tahu benar ceritanya. Kemarin saya hubungin, gimana kelanjutannya? PSN baru dirubah Pak, pindah 5 tahun loh. Kalau saya perusahaan saya gugat gitu. Artinya bisnis saya kan 5 triliun itu berhenti ya. Ya kan? Gila ya. 5 tahun 5 triliun, artinya itu kan sebenarnya bisa untuk yang lain. Nah, kenapa begitu? Tadi kebijakan energi nasionalnya yang tidak nyambung ya. Daerah ya tidak banyak bisa berbuat ya. Karena tadi kebijakannya kan di luar kuasa dia ya, di luar. Nah, makanya tadi di awal saya cerita ya, mungkin pemerintah daerah bisa mendorong komunitas tapi yang nggak on grid gitu ya. Komunitas misalnya di sebuah komplek buat PLTS tenaga surya ya, kan nggak harus on grid, itu bisa lebih murah, mungkin nanti bisa ngurangin NJOP gitu ya. Nah, jadi ada insentif lain dari daerah, menurunkan NJOP, perizinan gampang gitu ya, maka si developer itu akan tertarik misalnya membangun ya. Kalau komunitas dianggap sebuah pabrik ya, dan itu bukan kewenangan daerah, let's say, maka ya perorangan gitu kan bisa juga ya. Jadi bisa ditembus dengan cara seperti itu. Itu hanya PLTS, nanti bisa mikro hydro, bisa angin, bisa biomas segala macam itu. Nah, cuman kan balik lagi ke pertanyaan, kalau kita melihat bisnis, pertanyaan PLN rugi. Ya, kalau ini di titik ini yang didorong atau pemilik bisnisnya terancam, ya nggak akan jalan ya, mau seperti apa. Nah ini jadi kita tinggal lihat nih kebijakan energinya Pak Prabowo mau kemana ini ya. Sekali lagi saya berharap Den baru ini juga cukup kuat untuk mendorong ya, artinya tadi peraturan-peraturannya harus konsekuen continue gitu ya, tidak ketika berubah kemudian, karena pastilah ya kalau begitu berubah. Saya tadi bilang ya, yang atap kan dulu orang senang benar pertama ya, 2 tahun lalu lah ya, kita pasang atap langsung dijual ya, berkurang. Tadi Mas Yudin sudah cerita, makanya berkurang gitu ya. Misalnya bayar 500 per bulan kan jadi 250 kan sudah untung gitu ya, sudah jauh lah gitu kan. Nah, tiba-tiba nggak boleh stop ya yang on grid ya. Balik lagi tadi kota yang juga sudah dibahas sama Mas Didi. Nah, itu kan kebijakan yang tidak konsekuen dan akhirnya kan membuat orang ngapain sih pusing-pusing gitu ya. Ya udah pakai PLN aja. Misalnya ya, itu kan jelek gitu. Maksudnya bukan itu tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah bagaimana energi baru terbarukan itu berkembang. Nah kan itu poin-poin besarnya kan ada di situ. Itu mungkin Mbak yang bisa saya sampaikan. Mungkin tadi karena Pak Santo juga sempat mention tentang investasi dan juga insentif, mungkin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Pak. Dalam investasi energi, sebenarnya apakah ada tantangan investasi yang dihadapi pemerintah dan apa saja bentuk-bentuk jenis insentif yang telah dirancang oleh pemerintah? Ya, kalau insentif fiskal harusnya ya bisa, yang paling gampang tuh instansi fiskal ya, bisa pajak ya, bisa holiday tax, bisa tax allowance gitu ya, bea masuk ya, fasilitas PPN itu kalau terkait gitu. Yang non fiskal, harga jual. Nah ini, jadi kepastian harga jual itu menjadi hal yang penting. Nah, dari sedikit pengalaman saya waktu saya bimbing disertasi begitu Mas Yuyun. Jadi kenapa geothermal kita tidak berkembang? Ya, yang swasta ya, bukan yang punya Pertamina atau punya PLN ya, bukan yang PLN yang geothermal itu kan. Karena harga jualnya nggak cocok. Harga jualnya terlalu tinggi dibanding kemampuan beli harga dari PLN. Nggak ada yang mau masuk bertahun-tahun gitu ya. Jadi kepastian harga jual, relaksasi TKDN, dukungan pertahanan nasional juga kalau ada. Jadi balik lagi, salah satu dan ini sangat krusial terkait dengan pengembangan energi baru, energi terbarukan ya, adalah
harga jual. Itu titik yang paling krusial ya. Jadi waktu saya tadi cerita, saya tanya akhirnya si mahasiswa yang defense disertasinya, udah lo bahasa seharinya, sederhananya, udah deh lu nggak usah panjang-panjang, apa sih masalahnya? Tidak cocoknya harga, selesai. Ya, orang nggak mau bisnis rugi dong, gitu ya. Nah, jadi itu yang harus dipecahkan oleh pemerintah. Ya, harusnya sih bisa lah. Itu pasti bisa. Ya, tinggal apakah memang pemerintah mau sampai sejauh itu ya? Karena nanti PLN akan teriak. Kan saya disuruh pemerintah. Rugi wajar dong. Nah, yang nggak gitu dong ya. Nggak begitu kalau kita bicara tentang bisnis itu ya, betul dia punya kewajiban ya, tapi artinya lah memang dia punya jaringan kan. Jadi ya kan. Jadi ya kalaupun ada jaringan lain mungkin orang akan pilih jaringan lain. Tapi kan ini enggak. Ini jaringan hanya dia yang punya distribusi. Ya dia bukan seolah-olah ya, akhirnya kan menjadi wajib. Hanya dia yang bisa beli karena dia yang bisa distribusi. Sementara yang jual biaya produksinya tinggi. Ya, harga jual belinya. Seperti yang saya bilang tadi, rencana pembangunan PLTS sampah itu sudah disubsidi pun PLN belum mau beli gitu. Ya. Itu jadi tadi insentif ya, balik lagi bisa fiskal ya, perpajakan, bisa yang non fiskal tadi ya, pastian harga, relaksasi TKDN ya, mungkin bantuan dari luar ya, itu juga bisa menjadi apa ya, ya untuk hal-hal yang mempermudah ya. Kalau apa yang apa namanya, kalau dari data saya EBT itu sebenarnya pennya positif ya, ada 2,28 miliar ya US dollar loh ya, bukan rupiah ya. Nah, tapi sekali lagi hambatannya infrastruktur dan jaringan ya. Ya kita tahu tadi pertama ya walaupun tidak tepat monopoli jaringan oleh PLN, tapi kita nggak nyebutin itu. Poinnya adalah ya kalau kita nggak punya pilihan kan kita menjadi susah. Dan kemudian terkait dengan jaringan yang ke daerah-daerah itu juga jadi problem yang lain. TKDN itu juga mungkin bisa jadi pedang bermata dua ya. Di satu sisi memang ada keuntungan produksi dalam negeri, tapi di sisi lain apakah itu menjadi lebih murah ya, ini juga menjadi masalah. Tadi fosil itu juga ya masih sangat oversupply ya. Itu mau nggak mau lah ya, namanya bisnis ya, kalau dia masih yang paling unggul ya kita susah untuk memaksa ya, suntik matinya kan juga bolak-balik ya Mas, tarik sana tarik sini tarik sana gitu ya. Nah, kalau itu bisa mungkin ya tadi energi baru dan energi terbarukan kita menjadi jauh lebih cerah lah ya ke depannya. Ini yang saya berharap di RUEN ya, atau di paling nggak di DEN lah ya, paling nggak kalau kita bicara hari ini orang-orangnya baru-baru semua, mudah-mudahan dia bisa cukup kuat untuk mengawal. Nah, ini harapan saya sih. Kira-kira itu. Berarti mungkin kalau dari insentifnya ada 2, fiskal dan non fiskal ya Pak. Mungkin ke Mas Yuyun, dalam praktiknya sebenarnya apakah sebenarnya insentif ini tuh udah tepat sasaran atau sebenarnya masih bisa diperbaiki lagi Mas? Ya, mungkin sebelum itu ya, misalnya di pemerintah daerah kan sebenarnya di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2024 misalnya soal pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah di tahun 2025, itu juga disebutkan beberapa insentif di situ. Salah satunya misalnya soal keringanan biaya pungutan air permukaan gitu ya, apabila pemerintah daerah itu mengembangkan energi terbarukan gitu. Terus kemudian juga ada keringanan soal pajak bumi dan bangunan di perkotaan dan pedesaan bagi warga yang kemudian memasang panel surya atap gitu. Jadi insentif itu kan sebenarnya sudah diberikan. Tapi sekali lagi itu tadi perbedaan antara energi fosil dan energi terbarukan dalam konteks investasinya. Energi terbarukan itu butuh modal awal yang sangat besar gitu. Meskipun seiring berjalannya waktu nanti itu nggak akan kerasa tuh gitu. Jadi tetapi di awal inilah yang harusnya difasilitasi gitu loh. Insentifnya itu betul tadi memang ada insentif fiskal gitu ya, terkait perpajakan, TKDN misalnya dan seterusnya. Tetapi juga butuh memang dukungan dari APBN untuk ini gitu. Supaya apa? Supaya ada sinyal di investor luar negeri bahwa kita serius mengembangkan ini gitu loh. Mau nggak mau kan kita nggak bisa menggantungkan semua pembiayaan itu dari investasi luar kan. Kita harus punya juga
prioritas gitu loh. Prioritas yang itu memang disupport dari pendanaan APBN kita. Karena apa? Karena contoh kasus misalnya kenapa kemudian RUPTL kita yang 10 tahun ini akan menjadi persoalan, karena sebagian besar energi terbarukan itu dibangun di periode kedua. Jadi kan dibagi antara 5 tahun pertama, 5 tahun kedua ya. 5 tahun pertama sedikit sekali gitu. Jadi yang dimasukkan di sana adalah yang sudah dikomitmenkan sebelumnya gitu. Ada tambahan sedikit tapi nggak terlalu banyak. Dia akan digenjot luar biasa ketika periode kedua gitu. Jadi 5 tahun kedua. Persoalannya secara politik ya pemerintah ini kan ada periodisasi juga gitu. Kita belum tahu apakah setelah 2029 Prabowo akan terpilih lagi gitu. Apakah dia punya visi yang sama atau presiden setelahnya punya visi yang sama. Bahkan seperti tadi yang disampaikan, apa yang menjadi PSN di pemerintahan sebelumnya juga belum tentu menjadi prioritas PSN di pemerintahan sekarang gitu loh. Jadi yang bisa kita ukur sebenarnya adalah di 5 tahun pertama ini gitu. Nah kalau tujuannya adalah misalnya pengembangan energi terbarukan 100 gigawatt gitu. Ya yang bisa kita ukur adalah dalam 5 tahun pemerintahan Prabowo yang sekarang ini gitu. Apa dukungan APBN terhadap itu, apa misalnya kebijakan untuk pemerintah daerah supaya pemerintah daerah tertarik meskipun sudah dikasih kewenangan tambahan ya misalnya yang konkuren itu gitu, tapi apakah dia sanggup punya kapasitas gitu. Di sisi lain dikurangi terus tuh APBD-nya kan, ditarik terus sama pemerintah pusat gitu untuk program prioritas gitu. Nah kenapa? Karena misalnya di beberapa riset yang dilakukan oleh teman-teman di Celios ya, dia melihat indeks kesiapan transisi energi terutama di pemerintah daerah dalam 2 tahun terakhir misalnya. Ya pemerintah daerah itu lagi gitu. Misalnya Jakarta gitu ya. Yang tentu kita lihat kapasitas fiskal APBD-nya kan luar biasa dari penerimaan pajak dan seterusnya gitu. Dia mampu tuh kalau dia punya visi yang bagus dan memang komit untuk transisi energi di Jakarta gitu ya, mereplikasi apa yang terjadi di Bali gitu, dengan mengembangkan perusahaan daerah untuk menjadi pengelola energi terbarukan gitu, itu sangat mungkin gitu. Tapi daerah-daerah lain kan nggak punya kapasitas fiskal yang sejenis gitu ya. Jadi itu tantangan yang harus juga dijawab. Sekali lagi memang butuh dorongan dari pemerintahan nasional ya, dan itu harus dibuktikan melalui prioritas anggaran di APBN kita yang itu memang setara ya. Kalau kita serius ngomongin transisi energi ya dia setara dengan MBG gitu. Itu prioritas, ya ini juga prioritas gitu. Jadi itu sebenarnya tantangannya. Jadi insentif dan tidak insentif itu sebenarnya akan bergerak ketika kemudian pemerintah pusat mampu menunjukkan dukungan yang cukup serius dalam konteks pembiayaan. Mungkin pertanyaan berikutnya kan agak jumpy nih Mas. Kalau tidak salah saat ini kan Greenpeace juga tergabung ya di tim advokasi Bersihkan Indonesia, di mana sedengar saya sedang mengajukan gugatan di Petun mengenai RUKN. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas sebenarnya kenapa sih awal mula dari gugatan ini diajukan Mas? Ya karena di RUKN masih akan dibangun ya energi fosil gitu ya sampai 2050 dan cost-nya sangat luar biasa besar gitu. Dan selain misalnya pengembangan batu bara dan gas gitu ya, demikian juga nuklir gitu, apalagi nuklir ini kan udah mahal banget gitu ya. Dia ditambah lagi dengan misalnya teknologi yang untuk menangkap dan menyimpan karbon. Ini kan teknologi yang juga belum proven, satu, kedua cost-nya juga sangat luar biasa besar gitu. Artinya kalau kita mengarah ke sana, justru transisi energi kita itu akan sangat costly sekali gitu. Dan ya kan kita tidak mau bikin perencanaan yang tidak bisa kita lakukan sebenarnya gitu. Jadi yang itu yang mau kita dorong. Di sisi lain energi terbarukan misalnya panel surya dan seterusnya, dan juga harga baterai misalnya, karena kapasitas manufaktur di Cina dan di beberapa negara lain sudah sangat luar biasa besar, itu kan menurun drastis dalam 10 tahun terakhir gitu dan sangat murah gitu. Nah kenapa kemudian tidak kita serius membangun ini daripada kemudian terjebak dengan energi fosil? Perbedaan kedua sebenarnya adalah dari sisi efisiensi gitu. Kalau kita mau bangun pembangkit listrik tenaga uap batu bara ya, itu kan nggak hanya sekedar kemudian kita bangun PLTU-nya, tetapi kan juga membangun di mana tambangnya, bagaimana menambangnya, mengangkut
batu bara itu ke pelabuhan misalnya, dari pelabuhan ke PLTU. Jadi itu kan inefisiensi sebenarnya gitu dalam rantai pasoknya sebenarnya. Nah itu nggak pernah dihitung oleh pemerintah sebagai pemborosan kan gitu. Dan dianggap bahwa batu bara itu murah ya karena dalam tanda kutip pemerintah memaksa si tambang batu bara itu menjual ke pemerintah dengan harga yang murah gitu, dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah lewat DMO itu gitu. Kalau itu dilepas dengan harga pasar, tentu dia tidak akan semurah itu gitu dari sisi ekonomi ya. Yang kedua tentu dari sisi kesehatan dan lingkungan juga cost-nya sangat luar biasa besar gitu. Jadi eksternalitas negatifnya itu juga tidak pernah dihitung menjadi satu yang menyebabkan si energi ini sangat mahal. Jadi ini efisiensi pertama, yang kedua juga dari eksternalitas negatifnya itu yang membuat dia sangat mahal sebenarnya. Di sisi lain energi terbarukan kan nggak seperti itu gitu. Oke, kita butuh baterai yang ada rantai pasok yang panjang gitu ya. Kita butuh solar panel yang juga ada rantai pasoknya. Tetapi dia tidak akan sekompleks misalnya batu bara atau minyak atau gas gitu dalam konteks untuk menyediakan infrastruktur dalam rantai pasoknya itu. Jadi dia menjadi sangat lebih efisien. Apalagi kemudian dari sisi perawatannya juga sangat lebih mudah daripada kemudian energi fosil gitu. Jangan dikira bahwa batu bara itu bukan intermittent ya, dia baseload gitu ya. Kalau misalnya pasokannya berhenti, misalnya ada banjir di tambang ini gitu ya, apalagi krisis iklim kan sekarang sudah mulai sangat kuat gitu, ya dia kan terputus juga gitu, dia akan menjadi intermittent juga gitu loh, menurutku begitu. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan terakhir bisa ditujukan untuk Mas Yuyun dan juga Pak Harsanto. Sekiranya apakah ada best practice yang sudah dilakukan di negara lain yang dapat menjadi pembelajaran untuk Indonesia, dan sebenarnya apa sih yang menjadi perhatian dan harus diatur dalam instrumen hukum di Indonesia untuk memperkuat tata kelola energi terbarukan maupun terbaru ini? Mungkin Pak Harsanto. Ya, jadi memang ada beberapa negara lah yang bisa kita lihat ya. Kalau kita lihat seperti Denmark misalnya ya, dia kuat di wind power ya, angin ya, energi angin ya, mungkin kita menuju ke sana dan kita bisa melihat. Nah, tapi kan bukan tapi ya, Indonesia itu punya semua ya, Mas. Iya. Angin punya, sinar matahari punya ya, laut punya untuk segala macam itu, hydro punya, itu semua punya. Nah, tadi sebenarnya tadi kalau kita melihat sebuah Denmark gitu kan, dia punya pinjakan energi yang tidak berubah ya, meskipun pergantian rezim. Nah, tadi catatan sebelumnya kan Mas. Jadi kalau itu 30 tahun tidak berubah, 30 tahun tuh 6 presiden loh. Iya kan? Dan kalau beda-beda kan bubar gitu. Nah, kalau misalnya kita konsekuen dengan 30 tahun tidak berubah seperti Denmark, harusnya sih jalan baik ya. Dan ini dilakukan oleh Denmark ya. Kemudian integrasi smart grid-nya ya. Jadi Denmark mahir mengelola energi variabelnya ya, tergantung cuaca segala macam, dia bisa menyesuaikan lah gitu ya. Nah, kemudian juga pajak karbonnya yang terukur. Nah, ini salah satu yang bisa kita contoh kalau kita lihat di Eropa. Nah, tapi kalau di dalam negeri, di sekitar ASEAN ini, Vietnam juga bisa dijadikan contoh. Nah, tapi kita melihat Vietnam itu kan ya rezimnya kan juga lebih gampang ya, karena dia kan terpusat ya. Dia bukan tentaranya jelek ya, tapi konteks ininya ya, penguasaan. Jadi dia bisa fit in tarif ya, yang agresif, dia bisa lebih oke, kebijakannya ini ya, kemudian cepat gitu ya, tidak ada hambatan di level manapun. Makanya dia bisa sangat cepat dan bisa sangat maju untuk beberapa hal ya. Ini bukan debat demokrasi dan tidak demokrasi ya. Ini debat cara sebuah negara menjalankan, bahkan di Vietnam itu bisa lebih dari 16 gigawatt ya dalam hitungan tahun hanya energi surya. Jadi kan luar biasa. Hanya seluas Vietnam ya. Kalau itu seluas Indonesia ya, berapa itu Mas ya? Bisa seluas itu ya. Tentunya harusnya kita bisa punya energi surya itu jauh lebih besar ya. Nah, tapi apakah itu didorong? Tadi ada hambatan-hambatan dan itu misalnya ya. Kemudian juga mereka Vietnam tuh menyederhanakan kontrak ya, power purchase-nya, agreement itu juga disederhanakan. Kenapa? Perbankan internasional masuk ya dengan mudah karena ada jaminan ya, keberlanjutan kebijakan ya. Jadi
dia masuk ya. Nah, kemudian korelasi dengan Indonesia apa ya? Harusnya sih kita bisa melihat itu sesama negara ASEAN ya, yang relatively alamnya sama ya, relatively ya. Sebenarnya dia lebih ke atas lagi, tapi kita sumber panas bumi kan ada, bukan apa, sumber panas matahari kan ada ada pas di tengah-tengah kita. Nah, ini juga menguntungkan sebenarnya buat kita kalau misalnya kita mau niru lah ya, apa namanya, kebijakan-kebijakan yang ada pada best practice ya. Nah, tadi nyambung sedikit Mas Yudin bilang, nikel kita juaranya gitu kan. Kalau terkait baterai ya, harusnya kan baterai bisa, ya teknologi mungkin kita tidak bisa setinggi, tapi paling nggak nikelnya kita punya. Artinya kan baterai-baterai itu kan harusnya jauh lebih murah lagi kan. Nah, kalau solarnya memang lebih sulit ya secara teknologi ya, tapi kita punya pasir kuarsanya gitu kan. Jadi kita punya segalanya. Ya, memang teknologi yang kita harus apa ya merujuk mana lah gitu ya. Artinya apakah produk Cina ya. Tapi sekali lagi pasir kuarsanya kita punya, nikelnya kita punya. Ya, ini baru kita bicara satu bagian saja, yaitu energi surya ya. Kalau angin ya, angin saya nggak lihat berkembang pesat ya Mas ya. Ya, Ada di Sulawesi yang diresmikan Pak di Jeneponto itu. tapi itu kan juga nggak kedengeran lagi. Saya nggak denger infonya ya. Mungkin di sana bagus gitu ya. Beda dengan kayak negara-negara Eropa kan kayak Belanda, tadi Denmark itu kan ya optimal sekali di situ ya. Itu kalau angin, kalau air sebenarnya kita juga kurang apa sih ya. Hydro dan microhydro itu bisa luar biasa. Biogas mungkin masih kecil ya Mas ya, tidak terlalu banyak. Ya, sampah sebenarnya juga Presiden kemarin teriak-teriak tentang sampah gitu ya. Nah, sebenarnya kan itu nyambung ya. Walaupun Danantara mau mendanai itu, mungkin pertanyaan besarnya kita juga seperti apa ya pengelolaan sampah. Karena saya dengar di daerah-daerah, ada daerah yang termasuk PSN itu sekarang udah kekurangan sampah ya itu kan. Ya tetangganya sih tetap bisa menyuplai sampah, tapi kan poinnya berarti ada visibility study yang tidak optimal. Nah, ini juga mungkin bisa didorong ya, semoga perencanaan tadi kembali lagi kebijakannya menjadi nyambung dengan potensi daerah, dengan potensi energi, dengan keuangan kita gitu ya, dan kemungkinan investor masuk. Ini yang penting ya. Jadi jangan kayak yang saya tadi cerita, investornya sudah ada, sudah kontrak dan sudah dijamin sama PTPI ya. Menteri Keuangan tuh artinya PTPI ini sudah ya, karena kebetulan saya ngecek kontraknya, tapi kok gagal gitu kan. Itu kalau buat saya konyol banget gitu ya. Nah, tapi ya itulah mungkin yang mungkin kalau saya itu bisa diperbaiki dalam konteks itu yang saya cek. Mungkin dari Mas Yun ada yang mau ditambah? Iya, saya membayangkan di Indonesia itu dalam konteks energinya itu mozaik gitu ya. Bukan berarti kita mereduksi peran PLN sebagai penyedia listrik gitu ya, tetapi memberi ruang yang juga sama besar terhadap pemerintah daerah, begitupun juga dengan komunitas gitu. Nah, sekarang ini kan relasi PLN ini kan dengan IPP gitu, dengan sektor swasta. Di dalam perencanaan ketenaga listrikan kita dalam 10 tahun ke depan juga penyedia energi terbarukan itu justru dari IPP sebagian besar gitu, bukan PLN-nya sendiri. Nah, yang saya bayangkan mozaik ini sebenarnya adalah bagaimana pemerintah daerah itu mendapat peran yang juga lebih besar, instrumen dukungannya juga harusnya juga lebih besar. Kan nggak bisa kita beri kewenangan tanpa kemudian diberi dukungan kan gitu. Begitupun juga dengan si komunitas-komunitas ini. Nah, karena trennya apa? Misalnya di beberapa negara di Eropa, taruh misalnya Belanda, Jerman gitu ya, itu peran community energi itu besar sekali dan itu didukung juga oleh pemerintahnya gitu. Karena apa ya? Karena ya itu salah satu upaya untuk kemudian menciptakan lapangan kerja kan di bawah, terus kemudian juga memutar uang yang tidak harus ke nasional tetapi bisa berputar uangnya di situ, membangun juga keswadayaan masyarakat di situ gitu. Nah, saya kira itu. Jadi tentu kita menghormati PLN ya, tetapi kalau PLN tetap menjadi dinosaurus seperti ini dan nggak mau berubah gitu ya, ya kita sebenarnya nggak akan bergerak kemanapun dalam konteks transisi energi. Mungkin pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup perbincangan kita pada hari ini, dan secara singkat mungkin dapat saya simpulkan bahwa persoalan energi di Indonesia bukan sekedar soal ketersediaan sumber daya, melainkan soal arah dan keberanian dalam menentukan masa depan.
Pada akhirnya, transisi energi adalah soal transformasi menyeluruh, bukan hanya mengganti sumber energi, tetapi mengubah cara kita memandang pembangunan, distribusi, manfaat ekonomi, dan keberlanjutan jangka panjang. Sebenarnya terima kasih banyak Pak Harsanto dan juga Mas Yuyun telah meluangkan waktunya Terima untuk kasih banyak berdiskusi sudah kita pada hari diundang. ini. Terima kasih juga penonton podcast sudah menonton dan menyimak episode kali ini. Kita berjumpa lagi pada episode-episode podcast Bincang Hijau Lingkungan yang berikutnya. Sampai jumpa.